Baik, terima kasih. Selamat pagi. Hari ini kita masuk di mata kuliah auditing, di mana dengan topik pelaksanaan daripada audit terhadap penerapan GCG. GCG itu biasa disingkat dari Good Corporate Governance. Ya. Dengan saya Niko Benjamin Sibarani, langsung saja kita ke topiknya, di mana good governance di sini sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, menghindarkan salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan framework bagi pertumbuhan aktivitas usaha. GCG juga didefinisikan sebagai suatu pola hubungan di mana sistem dan proses digunakan oleh organ perusahaan, ada direksi, dewan komisaris, dan RUPS, guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Pola hubungan juga digunakan dalam perusahaan untuk mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang efektif, efisien, dan ekonomis, serta transparan dan konsisten dengan peraturan perundangan yang dapat membantu tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan berdasarkan prinsip good governance. Prinsip-prinsipnya ada 3. Yang pertama itu transparency, yang kedua accountability, yang ketiga responsibility. Di mana transparency di sini yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Yang accountability yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Dan responsibility yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Independensi juga merupakan suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Lalu fairness atau kewajaran ya. Di sini keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian ya dan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu yang pertama memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Nah, tujuannya di sini bisa kita pelajari, maksudnya memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing, jadi lebih dinamis sifatnya. Berikutnya, mendapatkan cost of capital yang lebih murah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders terhadap perusahaan. Dan yang kelima, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Oke. Faktor yang mempengaruhi. Di sini faktornya ada 2 ya. Ada faktor internal dan eksternal. Tapi kita akan bahas yang eksternal dulu. Di mana menurut Mas Ahmad Daniri dalam bukunya yang berjudul GCG, konsep penerapan dalam konteks Indonesia di tahun 2005 di halaman 15 ada 5 hal. Yang pertama, terdapat sistem hukum yang baik. Yang kedua, adanya dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik. Yang ketiga, standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Yang keempat, terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Dan yang kelima, adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik. Nah, faktor internalnya ada 6. Yang pertama, terdapat budaya perusahaan. Yang kedua, adanya berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan yang mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. Ketiga, adanya manajemen pengendalian risiko perusahaan pada kaidah-kaidah standar GCG. Keempat, terdapat sistem audit yang efektif dalam perusahaan. Kelima, adanya keterbukaan informasi bagi publik. Dan yang keenam, kualitas, skill, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan perusahaan. Nah, jadi perlu kita ketahui di dalam GCG ini juga hubungannya antara direksi dan
komite, terutama kita berbicara corporate, mereka harus saling terintegrasi. Nah, ada beberapa hal ya, fungsi daripada direksi dan komite. Lalu hubungannya ke internal audit, karena kita masih membahas mengenai topik internal audit. Ada 6. Yang pertama, membantu dewan direksi dan komite dengan kinerja mereka yang terbaik. Yang kedua, mengukur efektivitas komite audit dan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, meninjau sertifikat komite audit dengan bantuan penasihat hukum. Yang keempat, memberikan praktek kerja terbaik tentang pengendalian intern dan manajemen risiko untuk anggota komite audit. Kelima, menentukan keakuratan dari informasi yang digunakan dalam mengambil keputusan. Yang keenam, membantu dewan dengan memberikan laporan apabila ada kewalahan dalam manajemen risiko. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu perkuliahan kita. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa, silahkan dipelajari dan dipahami betul-betul. Ini sebagai bukti perkuliahan kita. Terima kasih, selamat pagi.